kalian sehat selalu. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang kedua di bulan September ini. Nah, ini materi hari ini adalah materi yang sangat penting banget untuk kalian, yaitu pergaulan yang bebas. Apa itu pergaulan yang bebas? Namanya juga bebas ya, jadi udah negatif banget gitu kan. Kira-kira kalian sebagai remaja, ya kan, sebagai remaja itu kalian tahu nggak sih jenis-jenis pergaulan bebas itu seperti apa? Apakah sama dengan ketika waktu masih muda ya? Coba untuk yang remaja milenial saat ini itu seperti apa sih pergaulan bebas itu seperti apa? Ayo, Natali? Jenis-jenis pergaulan bebas ya? Iya. Itu ada 4 sih, Meh. Gimana Viko? Ada 4. Ada 4. Seperti apa? Itu seperti merokok dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, tawuran dan membuat kerusuhan. Yang ketiga, sering menghabiskan waktu di dunia gamerlab. Malah seperti apa sih? Verti dan apa sih dan keempat, seks bebas, Meh. Oh, seks bebas. Oke, pergaulan bebas. Oke ya. Itu versi Viko. Ada lagi. Kalau versi yang cewek, ayo, Natali. Kayak apa sih yang pergaulan bebas itu kayak apa tuh, Natali? Menurut kamu? Kalau menurut saya yang tadi udah Ramzi bilang, terus juga mau nambahin sama berkeliaran gitu, Mem. Kayak pergaulan bebas. Kalau wanita itu kan maaf ya, kehormatannya harus kita jaga. Nah, kebanyakan pergaulan bebas itu umumnya pada wanita tidak menjaga hal tersebut, Mem. Oh gitu. Jadi istilahnya tidak bisa menjaga marwah seorang wanita gitu kan ya. Jadi apruk-aprukan lah ibaratnya kayak gitu. Oke, versi Natali. Terus ada lagi yang menambahkan? Kalau Juli gimana Juli? Halo Juli, yang baru gabung. Julia. Aduh, ditinggal. Ya. Halo. Julia. Iya Bu, rame banget Bu di sini, nggak kedengeran. Oh gitu, ya sudah. Andini, kamu tahu nggak Andini pergaulan bebas seperti apa? Tuh, ditinggal. Udah, sekarang Evan. Ya, Van. Gak nyaut juga, Valdi. Mana Valdi? Kenapa angkat tangan? Dada. Saya nggak kedengeran, Mem, ngelek. Oh gitu, ngelek ya. Itu memang ya begitulah, ya kan? Oke. Jadi tadi pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas itu sesuatu hal yang memang out of the rules ya, jelas ya. Keluar dari aturan kaidah yang ada gitu kan. Nah, yang tadi keluar malam sampai larut malam, kemudian sebentar ya, ada gangguan nih. Terus kemudian tadi narkoba, seks bebas, gitu kan? Itu termasuk salah satu pergaulan bebas gitu ya, seorang remaja. Dugem ya, zaman memang dugem gitu ya. Kalau sekarang namanya apa itu ya? Dugem dan ya out of the rule lah sikapnya gitu ya. Artinya tidak ada batasan antara
pergaulan antara pria dan wanita, ya, seperti tadi Natali bilang, seperti itu. Oke, kira-kira kok bisa seperti itu tuh penyebabnya apa ya? Kok anak kok bisa liar di malam hari, gitu kan ya? Pergaulannya bisa seperti itu tuh penyebabnya kira-kira apa itu? Apakah di rumah kurang happy? Kurangnya perhatian kepada orang tua, Mem. Oh, kurangnya. Jadi orang tua terlalu sibuk untuk mencari nafkah, ya kan? Jadi tidak sempat untuk melihat keberadaan anaknya itu sekarang di mana. Terus apa lagi? Yang ini deh, yang sangat apa ya? Yang sangat menentukan selain orang tua kurang perhatian. Di masih terhadap bahayanya pergaulan bebas itu. Itu kenapa Pak Piko? Penyebabnya? Kenapa sih? Hendaknya kesadaran diri remaja terhadap bahayanya pergaulan bebas. Penyebabnya dia tidak menyadari karena tidak menyadari bahaya efek pada pergaulan bebas, gitu. Oke, ya itu mungkin dia nggak menyadari karena biasanya pergaulan bebas itu happy kan, dan menyenangkan gitu ya. Nah, itu kenapa kok bisa seperti itu gitu? Faktor apa sih? Gitu. Tadi kata Valdi, perhatian orang tua gitu kan ya. Itu berarti si orang tuanya sendiri kurang memperhatikan anaknya. Terus ada lagi apa? Ayo support dong. Pengaruh teman, Mem. Pengaruh teman. Jadi memilih teman yang tidak bagus, gitu kan ya? Oke, thank you Halifah. Siapa lagi? Apa lagi? Fondasi yang terutama adalah apa? Fondasi agama, ya kan? Agama yang kurang, ya, yang kurang di keluarga ditanamkan hal-hal atau tentang agama. Jadi kalau religiusnya itu dapat, ya, maka dia bisa mengendalikan diri. Maka dia menyadari bahwa pergaulan itu bebas itu akan mengakibatkan seperti apa gitu, Piko. Jadi kenapa dia tidak menyadari? Karena itu tadi kurangnya masukan religius di dalam keluarga, ya. Jadi religius seperti apa? Ya itu tanamnya dari basic banget ya, dari kecil ya, dari kecil. Mungkin dari dalam perut ya, sebelum lahir itu sudah diberi sebuah ilmu-ilmu atau habit yang kesana gitu. Nah, kalau di dalam perut aja sudah dengerinnya musik dugem, ya kan? Jadi gimana begitu lahir? Yang mindset si babynya ya itu musik keras dan sebagainya kayak gitu. Jadi penanaman nilai-nilai dan norma agama itu memang dari awal, dari sejak kandungan gitu. Jadi itulah yang harus kalian tahu bahwa betul sekali marwah harus dijaga, ya kan, pergaulan harus dijaga gitu kan, untuk supaya bisa terhindar dari bahaya pergaulan bebas, ya kan. Karena tadi Halifah bilang memilih teman salah, akhirnya apa? Narkoba, ya, yang tadi nggak punya duit karena dicoba-coba, ya, jadilah ketagihan dan akhirnya menghalalkan berbagai cara itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa penyebab remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas, yaitu tentang lingkungan yang buruk. Ya, lingkungan itu mungkin dekat pasar, dekat rel, rel kereta api yang kayak gitu kan. Itu kalau tidak punya fondasi norma agama yang kuat, maka akan terjerumus ke dalam habit di lingkungan yang buruk itu.
ya. Kemudian yang tadi Valdi bilang orang tua yang gagal mendidik anaknya, gitu kan? Nah, orang tua seharusnya memberikan perhatian khusus. Tapi ketika di Jakarta kamu tahu sendiri bahwa untuk menutupi biaya itu perlu usaha yang luar biasa, ya, yang luar biasa gitu. Jadi kalian harus tahu bahwa jangan terlalu menuntut orang tua harus memperhatikan kalian, tapi kalian juga harus tahu bahwa kamu juga harus bisa menyelamatkan masa depan diri kamu sendiri. Nah, yang itu kenapa itu faktor ekonomi, ya kan? Faktor ekonomi itu ya karena dia pergaulannya memilih teman tidak bagus, akibatnya ekonomi dia pas-pasan atau mungkin malah di bawah, tapi dia pingin tampil beda, ya kan? Akhirnya dia jadi apa? Jadi simpenan bos, jadi seks bebas, menawarkan diri. Banyak sekali seperti itu di Jakarta itu ya, di kita. Jadi alhamdulillah mendalik ya, supaya mudah-mudahan kita terhindar dari seperti itu, ya kan? Terus dampaknya apa dari pergaulan bebas itu? Ya itu tadi, jadi seks bebas, ketergantungan obat, menurunnya tingkat kesehatan, ya itu tadi, ya. Kemudian terserang penyakit HIV tadi, ya kan? Terserang penyakit kelamin, herpes, ya, dan sebagainya. Kalian lebih tahu, ya itu. Terus gimana solusi pencegahannya? Yaitu satu, yang kita harus secara positif aktivitasnya, perbaiki dulu norma-norma agama kita, gitu. Ya, kalau Islam ya bagaimana? Kewajiban kita sebagai Muslim. Yang Kristen juga seperti itu. Baru kita berusaha untuk menghindari atau memilih teman yang lebih baik, gitu kan? Itu. Terus apa lagi? Kita harus berusaha untuk disiplin waktu, ya kan? Apa namanya? Disiplin waktu, kemudian meningkatkan ilmu agamanya gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjerumus. Dan kalau sudah terjerumus pun cepat untuk menyadari bahwa pergaulan bebas itu efeknya sangat mengerikan. Ya, yang jelas penderita HIV dari tahun ke tahun itu bukannya menurun tapi sangat meningkat. Kehidupan semakin miskin itu berarti bukan kita harus terpuruk, tapi kita harus bangkit, harus support, menunjukkan bahwa keberhasilan itu tidak hanya orang yang kaya, orang yang hidupnya mewah, orang yang berlingkungannya bagus, tapi kesuksesan itu adalah milik kita bersama. Baik dimanapun kita lingkungan berada, kalau kita punya misi, punya visi yang kuat, punya pendirian yang kuat, maka akan terhindar dari pergaulan bebas itu sendiri. Oke, materinya menarik bukan untuk hari ini? Ya, itu memang ambil. Oke. Ada mau share lagi atau ada yang perlu ditanyakan kepada Mem? Ada tidak? Cukup? Cukup hari ini? Cukup, sepertinya cukup. Oke, ya kan? Baik, untuk pertemuan kali ini harapannya supaya kalian bisa mengerti atau ya mengerti bahaya pergaulan bebas, ya kan? Harapannya kalian hidup sehat, pintar memilih teman, tentunya norma agamanya atau akidah agamanya diperbaiki. Itu conclusionnya ya, penutupnya harapannya seperti itu. Terkhusus untuk anggota PMR itu adalah harus jadi pionir untuk hidup sehat, untuk memberikan contoh kepada eskul yang lain bahwa kalian bisa hidup sehat seperti itu.
Oh iya, ada info bahwa kita ada lomba sekolah sehat. Ada lomba sekolah sehat. Ya nanti insya Allah kalau sudah mendekati gitu, kalian meminta izin ke sekolah, manajemen sekolah untuk kita bisa bertemu secara luring di sekolah, ya kan, untuk membahas sekolah sehat itu sendiri, ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa juara satu lagi di Jakarta Utara, yang kemarin sudah juara satu, juara tingkat DKI-nya kita juara 2 karena waktu itu ada tukang yang lagi rehab dan itu malamnya sudah dibersihkan, paginya tetap aja ketahuan ada puntung rokok. Nah pokoknya kalau ada puntung rokok itu sudahlah bunuh diri udah. Sebersih apapun, sebagus apapun ada puntung rokok udah berarti kalah udah. Ya kan? Nah, yang sekarang ini juga lagi ada tukang yang di mesin. Nah, itu juga aduh bingung juga itu. Ya semoga bisa koordinasi dengan bengkel mesin gitu. Oke, kalau sudah, terima kasih untuk kalian supportnya kepada Mem dan Kak Doni untuk hari ini. Semoga pertemuan kali ini membawa kita lebih positif, lebih progres untuk baik ya, baik dalam apapun, dalam belajar, dalam kehidupan, dalam kesehatan, semuanya progresnya baik. Kita akhiri sebelumnya, minta maaf kalau ada salah kata dan salam dari Kak Doni karena masih sibuk di factory. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.